Kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga,
di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya.
Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Pras mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap. Sebelumnya, Pol sudah melakukan pencarian 2 hasilnya masih nihil. 36 kode Pope di Beking. Teni Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapolri Jenderal Kristo Mesianturi menyatakan bahwa pihaknya informasi valid IASJA di Papua Indonesia Selasa 5 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501,
baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai,
Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem.
Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia,
Aibon Kogoya, di bawahnya Luis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya.
Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok
Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang,
istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini,
dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah.
Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar,
meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama, dia merupakan KKB Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompok Yunus Waker, Undius Waker, Karel Tipag Luis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di ujar Faizal pada Kamis 30 November 2023. Kelompok korban aparat justru sibuk hingga mengakibat masing-masing lihat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun,
yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi.
Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya?
Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekini negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan
bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christo May Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatemlari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM.
terkuak sosok Danyono OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB,
atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat,
khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu,
kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan,
Internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatemlari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin,
14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNP-BOPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang,
Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia.
Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdela, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata,
tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat. Tambahnya, Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil.
Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com,
Sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat.
Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker,
Undius Walker, Karel Tipagau dan Luis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Luis, ujar Faisal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu.
Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatemlari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang.
Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel
Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO 3 bulan pasca Tri dan keluarga untuk dengar pemadaman secara virtual rekomen dengan untuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM intimidasi masyarakat. Secara Tentara Operasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini,
dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah.
Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar,
meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun,
yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi.
Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya?
Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Walker, Undius Walker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan,
bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christo May Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM.
terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNP-BOPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbupun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka,
OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun,
Anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing dari propaganda kelompok pimpinan GOL. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Ada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau SEPBI Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. SEPBI mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya dia untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. SEPBI tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah komando daerah pertahanan Kodap dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM Ankogoya ini alasannya, diberitakan sebelumnya salah satu Papua Merdeka setia kepada publik Indonesia. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI yang dilakukan oleh rakyat setempat. Dalam mimpi, kelompoknya, semakin simpan telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan.
NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban,
masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar
Bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodap OPM dibekingi negara asing.
TNI Beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga,
di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya.
Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501,
baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai,
Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem.
Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia,
Aibon Kogoya, di bawahnya Luis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya.
Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-OPM Sepbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sepbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sepbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatemlari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok
Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan
Rap Umum Polda virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 3 OPM dibekingi negara asing. TNI Beber aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka OPM mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan 36 tahanan Kodap OPM dengan TNI Brigadir Jenderal Kristo Mesianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berteru negara Papua tak tertipu publik Indonesia. Seperti kata Kristo Mesias April 2025 lalu, menurut nyataan dukung asing hanyalah pinan itu. Propaganda ujar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam Disar Indonesia Strategic and ISDS,
Kamis, 17 April 2025. Menurut batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika senjata, KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi massa dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua. Gelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM dan Aibon Kogoya dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya, pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan orang wilayah tersebut dalam catatan pernah beraksi 12 lalu dengan menewaskan orang. Aksi tersebut bekerja palapa Timi PPP di Pelada Prajurit pada 11 itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat komandan Batalion Dedula dengan pangkat mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNP-BOPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut,
Beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi.
Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun,
yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap itu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekini negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi.
Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya?
Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan
bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christo May Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua,
melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik,
mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan,
mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat,
dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis.
Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya.
Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-OPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatamlari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok
kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNP-BOPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang,
istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini,
dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNP-BOPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah.
Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekini negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar,
meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun,
yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap itu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sepbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sepbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sepbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi.
Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya?
Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan
bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM.
terkuak sosok Danyono OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB,
atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat,
khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap itu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu,
kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan,
Internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin,
14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang,
Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia.
Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari itu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata,
tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat. Tambahnya, Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI Beber Aib kelompok Goliat Tabuni, Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil.
Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com,
Sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat.
Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya, Sabinus Waker,
Undius Walker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faisal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain mengakui Papua ialah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay Selasa 15 April 2025 lalu. Menurut dia, pernyataan OPM yang mendapat dukungan dari negara asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu.
Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP OPM Sebbi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebbi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebbi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodap, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang.
Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja Palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang,
istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk keperluan komunikasi 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodam, OPM. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi valid ihwal dukungan negara asing terhadap kelompok separatis itu. Dia berujar, justru negara lain menganggap asing hanyalah bagian dari propaganda kelompok pimpinan Goliat Tabuni itu. Propaganda ini kerap dilakukan OPM untuk mengintimidasi masyarakat, ujarnya. Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Sebi Sambo mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Sebi mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua. Sebi tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan, Kodam, dapat memanfaatkan teknologi apapun untuk berkomunikasi. Pentolan OPM anak buahnya Z Fatem lari dari markas besar Kogoya Ibon, ternyata ini alasannya. Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia,
Lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Terkuak sosok Danyon OPM Mayor Aibon Kogoya, dikenal sadis eksekusi warga sipil. Sosok dan rekam jejak Aibon Kogoya pimpinan KKB Papua yang sedang eksis. Kelompok Aibon Kogoya beroperasi di Intan Jaya. Baru-baru ini, Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI di wilayah tersebut. Dalam catatan, dia pernah beraksi 2022 lalu dengan menewaskan setidaknya 8 orang. Aksi tersebut terjadi terhadap pekerja palaparing. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jadi pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin, 14 April 2025, itu bernama Aibon Kogoya. Dia menjabat Komandan Batalion Dedula dengan pangkat Mayor. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 8 Intan Jaya. Pengakuan itu disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM beberapa waktu lalu. Lantas siapa sebenarnya Aibon Kogoya? Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faizal Ramadhani pernah mengungkap siapa sosok Aibon Kogoya. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Louis Kogoya. Di Intan Jaya ada kelompoknya Sabinus Waker, Undius Waker, Karel Tipagau dan Louis Kogoya. Nah, dia, Aibon Kogoya, di bawahnya Louis, ujar Faizal pada Kamis, 30 November 2023. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya aparat keamanan tapi justru kebanyakan masyarakat sipil. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Zona merah OPM dikepung, ratusan brimob dikerahkan, pasukan elit Polri cari Ibtu Tommy Marbun. Mabes Polri mengerahkan 274 personel Brimob Polri dalam operasi besar-besaran di wilayah Papua Barat. Operasi yang diberi nama Alpha Bravo Moskona 2025 ini digelar untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang dinyatakan hilang sejak Desember 2024 lalu itu. Dalam operasi itu, Polri membagi pasukan menjadi 5 satuan tugas utama. Antara lain Satgas Pencarian SAR, Satgas Intelijen, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dikutip dari Kompas.com, sebelum dikerahkan, ratusan personel tersebut diberi pembekalan di lapangan Tokubetsu Keisatsutai, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Manokwari, Papua Barat. Apel dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Mangkurat, dan diikuti oleh seluruh pasukan inti serta unsur pendukung operasi. Operasi ini disebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam misi kemanusiaan di Papua Barat, khususnya dalam pencarian dan penyelamatan terhadap Ibtu Tommy Marbun, anggota Polri yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di Kalirawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Gatot menegaskan bahwa pelaksanaan operasi ini mengusung semangat kemanusiaan, namun tetap harus dilandasi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Kita melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, sehingga kita tidak boleh lengah. Kita juga melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Papua Barat, ujar Brigjen Pol Gatot. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa operasi Alpha Bravo Moskona bukan hanya tentang pencarian,
tetapi juga menyampaikan pesan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab. Kita ingin menunjukkan bahwa BRIMOB bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga pasukan yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap masyarakat, tambahnya. Brigjen Pol Gatot juga mengingatkan bahwa wilayah operasi termasuk kategori zona merah karena aktivitas kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga disebut Organisasi Papua Merdeka, OPM. Medan operasi meliputi hutan lebat, pegunungan, dan sungai berarus deras, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman menyeluruh terhadap SOP. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Prabowo, mengatakan bahwa operasi ini merupakan atensi dari pusat. Selain tim pencarian, Ignatius juga menyebut bahwa sebelumnya, tim internal Mabes Polri yang dibentuk untuk melakukan pencarian fakta atau tim pencari fakta telah turun. Sebelumnya, Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang saat operasi pencarian DPO KKB di Teluk Bintuni. 3 bulan pasca hilang, istri dan keluarga Tommy Marbun mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Kapolda Papua Barat yang dihubungkan secara virtual. Hasil rekomendasi RDPU dengan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta dan melakukan pencarian tahap ketiga. Sebelumnya, pasca hilang, Polda Papua Barat sudah melakukan pencarian 2 tahap, namun hasilnya masih nihil. 36 Kodam OPM dibekingi negara asing. TNI beber aib kelompok Goliat Tabuni. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim mendapat